prediction. Talia, Kings, Bigetron. Aku suka sama draft picknya Bigetron sih. Oke, Bigetron. Untuk Choji? Ya kalau Choji sih lebih ke arah King sih. Lebih ke arah Kings. Oke, berarti 2 untuk Bigetron karena Pulung juga lebih suka untuk melihat bagaimana draft yang dilakukan oleh Bigetron Beta. Kalau begitu, ini dia match kedua di game pertamanya. Kita akan langsung saksikan bersama-sama Talia dan juga Choji. Let's go. Yes. Yep, Go. ini dia langsung aja kita terbang ke Land of Down-nya di mana Selo yang tadi seperti yang kita sudah bahas akan berhadapan dengan Ryu Kenzie menggunakan lapu-lapu. Duo offlaner terkerat bisa dibilang, dua-duanya sama-sama life stealer, tapi Ruby dengan adanya deny CC yang dimiliki akankah nanti menyulitkan pergerakan seorang Ryu Kenzie yang sering berotasi ke arah mid lane, atau justru dibalikan keadaannya kali ini Bubu mencoba untuk mendapatkan satu buah ejector karena Gamora, tapi masih ada seorang Dreams di sana dengan adanya Holy Healing-nya mencoba untuk membantu, tapi ternyata Selo mendapatkan first blood-nya. Batrix ya tumbang di arah mid lane. Batrix kali ini justru dia yang terpressure di early-nya Pak Pulung. Wow, mendadak tadi Ruby nggak langsung menuju ke arah lane-nya ya Talia. Dia langsung menuju ke area mid untuk bisa melakukan team fight bersama rekan-rekannya, membantu rekan-rekannya terlebih dahulu. Dan akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan first blood-nya. Ini menjadi sebuah keunggulan terlebih dahulu untuk Kings, di mana mereka sekarang juga berhasil untuk melakukan rotasi ke bagian atas, walaupun belum ada satu player pun yang berhasil mereka pick off sejauh ini lagi Talia. Yes, belum berhasil mempick off pemain dari Bigetron. Tapi di sisi lain ini kalau misalnya kita lihat sebentar lagi ya sudah ada Gamora yang tumbang, otomatis ini akan menjadi poin plus kalau misalnya Kings bisa mendapatkan satu lagi objektif turtle. Ryu Kenzie mencoba dipaksakan aja, sudah terkena ejector, smart missile-nya mau kemana, langsung aja dihadang dengan ada satu buah pendant dari seorang Ruby. Kings lagi-lagi mendapatkan satu poin pick off. Bigetron belum sama sekali sejauh ini berhasil menumbangkan keberadaan dari pemain Kings, dan Turtle Camp Brave Fruity kali ini sudah hadir. Akankah langsung di zone yang habis-habisan karena early pressure kali ini didominasi banget oleh Kings ya, Choji? Sebenarnya kalau dilihat dari playstyle sih emang bener banget Kings yang lebih ngedominasi. Cuman dari power hero-nya Bigetron harusnya bisa banget ya megang early. Dia punya Beatrix, dia punya Harley, terus dia punya Rafaela juga. Cuma openernya Pak. Iya itu dia dari Ryu Kenzie karena belum punya Bravest Fighter, jadi dia nggak bisa inisiasi terlalu dalam juga gitu loh. Dan kalau misalkan kena bubu aja sekali dari Gamora ataupun Max ya, itu sekali ejector mungkin bisa setengah darah kali hilang kalau misalkan ketemu combo sama Smart Missile. Wah ini gimana ya? Rafaela juga nggak bisa terlalu nge-open kayak hero-hero lainnya gitu loh untuk si Rafaela sendiri. Tapi barusan aja kita lihat udah ada satu korban yang berhasil diamankan oleh Harley, di mana ada aksi pengeroyokan di bagian bawah. Tadi bekerja sama juga dengan Elise. Turtle terbuka bebas. Elise punya kesempatan untuk bisa mendapatkan satu shieldnya, namun di bagian tengah Turtle-nya berhasil langsung diambil begitu aja. Gamoranya mau pergi ke arah mana? Masih ditembakin. Talia berhasil, dia kabur daerah tersebut, dan Turtle-nya sekarang menjadi milik dari pemain King Esports. Yap, ini seperti yang tadi kita sudah bilang, Kings Esports benar-benar mendominasi early pressure-nya. Dia berhasil menculik Gamora 2 kali, bahkan 0-2-0 bukanlah poin yang baik, tapi kali ini Newt di arah bottom lane mencoba untuk menculik satu orang, tapi dia terkena Deadly Magic dan juga sedikit poker trick, tapi ternyata damage-nya masih bisa ditahankan karena Max masih di early game belum mempunyai item yang cukup pasti. Tapi Gamora di arah mid lane dia terculik untuk yang ketiga kalinya, begitu pula dengan ada Dreams yang langsung jadi naik objektif. Kings benar-benar mendominasi 6-1, bahkan walaupun sudah ada satu poin pick off datang dari arah Bigetron, tapi akankah ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh Kings untuk langsung memberikan zoning habis-habisan hingga nantinya di area late game. Tapi kali ini jungler dari Orange Buff dan juga Rokusa bahkan udah diambil semuanya oleh Kings, Pak Pulung. Yap. Namun Bubu berhasil langsung diamankan aja di area tengah. Ada Jauhead yang berhasil diambil, tapi sama Pendant yang berhasil untuk juga menarik langsung ke arah Patrick. 1-1 lewat pertarungan barusan. Benar-benar untuk Bigetron Beta sekarang nggak punya opener, berbeda dengan Kings, di mana tubuh-tubuh dari player-player atau hero-hero ini tebel-tebel banget. Mereka pede-pede banget untuk masuk ke dalam rerumputan yang ada. Entah itu Ruby, entah itu Jauhead. Mereka punya backupan Parsha di bagian belakang. Mereka punya pick off di Saber. Udah pede banget sih ini harusnya King. Tinggal bagaimana nanti konsistensinya sampai dengan ke late game, sampai mereka bisa menemukan kemenangannya di Choji. Ya dilihat dari, sebenarnya kalau dilihat dari early-nya banget, BTR memang lebih unggul. Tapi karena mental Kings yang menurut Choji sendiri. Tar dulu deh Pak Pulung, silahkan lanjutkan.
Itu flame shotnya connect loh Thalia, baik banget loh. Yap. Itu satu buah flame shotnya langsung on point banget. Tapi di sisi lain nampaknya dari Kings langsung berotasi ke area bottom lane. Ingin mencoba untuk nge-press ke arah Simba. Karena mereka tahu Simba ini nanti kalau misalnya dibawa ke late game. Ini bakal menjadi senjata yang sangat kuat datang dari Bigetron. Dan kali ini mencoba untuk di-commit aja. Satu buah turret di area bawah. Dan berhasil bahkan Kings berhasil merontoki satu buah objektif. Begitu pula dengan adanya Bigetron yang nampaknya langsung membalas atau memirroring dengan adanya pertukaran satu buah turtle. Tapi apakah itu worth it? Karena kali ini sudah langsung di-clear aja wave di area bawah dan juga bergerak ke arah mid lane nampaknya Selo dan juga Bufu sudah menunggu akan adanya sedikit tim fight dan ini dia sudah ada Movender langsung aja nabrak ke arah depan dari Secret yang ada Simba. Gak bisa bertahan dengan adanya blood out-nya. Dia harus terpanis. Ini gak baik banget. Kings makin leading dari segi networknya sebanyak 3.000 Pak Pulung. Oke, cuman pinternya dari Bigetron Beta, walaupun keadaan sesulit apapun mereka masih bisa untuk mendapatkan satu keunggulan ataupun satu objektif lagi. Tapi di area mid udah ada Movender bekerja sama dengan triple swipe yang berhasil mengambil satu player tadi hilang. Sudah satu hero lagi dari Bigetron Beta. Mereka harus mengatur ulang lagi bagaimana setup strateginya dan juga pemain-pemain Kings. Oke, mereka tebal-tebal. Sampai mana nanti tebel-tebelnya ini bisa mereka manfaatkan, itulah yang akan menjadi jawabannya ini. Yap. Dan ini kita melihat memasuki menit ke-6 dengan perbedaan network yang cukup signifikan. Apa yang harus dilakukan oleh Bigetron, Coji? Kalau dilihat dari apa yang harus dilakukan sama Bigetron, tapi aku pengen mulai dulu dari Kings tadi ya. Karena kenapa? Kings di sini playnya ini benar-benar maksain banget untuk team fight. Walaupun Bigetron yang nggak mau team fight, dari Kings ini benar-benar nge-bait terus. Ayo dong, keluarin dong source skill dong. Ayo dong, pukul-pukulin dong. Dan dari tadi tuh Bigetron sepertinya termakan terus dan membuat Kings makin merajalela lagi. Apalagi kalau misalkan Bigetron Beta sudah ada di luar turret. Itu membuat opening banget untuk Bubu seperti sekarang. Thalia, silakan. Oh, ini dia sudah terkena sedikit stun tapi satu buah turret di arah mid lane dari seorang King rontok. Turret terpenting yang mana kita tahu kalau satu auto turret di arah mid lane udah hilang, otomatis ini semua vision jungler bakal terbuka bebas untuk Bigetron. Dan satu lagi objektif, walaupun kalau kita melihat Bigetron ketinggalan dari segi point pick off, tapi mereka unggul dari segi objektif turtle dan juga adanya turtle. Ini dia turtle lagi-lagi berhasil diamankan oleh seorang Harley. Sementara itu Father Asrek dari Parsia dari seorang crit hanya memukul mundur teman-teman dari Bigetron Beta. Tidak berhasil untuk mencuri turtle buff-nya, Pak Pulung. Yap, ini dari Bigetron Beta sendiri mereka juga udah mulai menemukan bagaimana momentum permainannya ya. Satu persatu mereka juga udah berhasil untuk melakukan bagaimana rotasinya. Tadi kita lihat aja ada pergerakan 4-1 formasinya. Mereka udah mulai berkumpul nih 4 orang, entah itu 3. Nah sekarang balik lagi dengan formasi 3-1-1-nya. Ada 3 di area mid atau 1 dan satunya lagi ada di bawah. Ini adalah pertempuran ataupun rotasi yang udah mulai mereka lakukan. Tapi sama Vandit barusannya udah narik angin. Gak ada satu player pun yang tertarik. Hanya angin dan juga kenangan-kenangan buruk yang terlihat tadi ya. Waduh, kenangan buruk yang terlihat nampaknya. Tapi kalau kita lihat di area bottom lane sudah ada Bubu dan juga Rio Kenzie yang saling berhadapan aja. Tapi mereka nggak mau terlalu overcommit. Akankah ada inisiasi penculikan? Enggak. Karena ternyata ejectornya terkonek ke arah minion aja nampaknya hanya untuk nge-clear. Sedangkan di menit ke-8 Newt sudah mendapatkan Blade of Despair-nya kali ini, tapi akan ada setup ganking ke arah bawah. Federator sudah diluncurkan, tapi kali ini Ryukenzi mencoba untuk menahan di lini terdepan, tapi ternyata dia masih terlalu sasen dengan ada satu bola dan juga di Gear Motion berhasil melangkah seorang Ruby. Begitu pula dengan Max yang kali ini ingin mencoba satu lagi point pick off ke arah hadap seorang Bubu, tapi sayang sekali poker triknya tidak masuk damage-nya. Oleh karena itu Bubu masih bisa sustain, bertahan di arah belakang dan pulang kembali. Sebentar lagi Lord juga sudah hadir di line of down, Pak Pulung. Itu bagus sih, tadi ada Holy Baptism kayaknya tadi yang connect langsung ke arah Ruby-nya ya. Makanya Ruby-nya cuma hanya bengong kesambet di area bawah kayak gitu dan menerima bagaimana fight dan damage yang dikeluarkan oleh Beatrix gitu loh. Sakit banget itu tadi tembakannya. Sekarang mereka udah mulai pede, hanya tinggal diikutin aja oleh Rafaelanya. Beatrix harus segera diambil kalau memang Kings-nya mau mendapatkan kemenangan. Ini udah sakit parah sih. Saber ataupun Chow ini pergerakannya pastinya udah harus menuju ke arah Beatrix terus nih. Beatrix-nya dihilangkan terlebih dahulu baru nantinya mereka akan bisa mendapatkan mungkin ya fight yang bisa dimenangkan oleh mereka gitu loh Thalia.
Yap, ini aku setuju banget sih. Ditambah lagi kali ini Lord sudah hadir. Walaupun Lord yang belum enhance, tapi ini akan menjadi Lord yang cukup penting. Dan sedangkan di sisi atas, flame shot dari jarak jauh oleh seorang Kraid berhasil memulangkan satu orang Simba. Sudah kehilangan satu membernya kali ini dari Bigetron. Apakah lawan 5 akan menjadi hal yang baik? Tapi ternyata nggak sudah terkonek lagi juga Wolf Bandit-nya. Karena seorang Ryukenzi, dia bercoba untuk bertahan dengan ada satu buah life steal-nya. Wow, lihat bagaimana dia meng-outplay. Justru dia mendapatkan 1 poin pick off. Ryukenzi masih terlalu sah di lini terdepan. Bahkan lagi-lagi mencoba untuk mengamankan life steal-nya. Brave Fighter yang sangat tidak disangka-sangka berhasil memulangkan Selo. Dan kali ini Bigetron langsung nge-start dari area Lord karena mereka sudah mengambil purple buff yang dimiliki oleh K-Dot Pak Pulung. Waduh, Ryukenzi-nya keras. Untuk Beatrix-nya udah mulai berulah dan sekarang Lordnya pun berhasil mereka amankan. Bubunya mau pergi mundur, yap berhasil. Mereka tahu, mereka kehilangan momen sekarang. Mereka hanya tinggal harus menunggu aja di dalam turret-turret yang mereka milikin dan menanti bagaimana Bigetron Beta menyerang nanti. Tapi dari itemnya nih Choji. Ya dilihat dari itemnya sampai sekarang pun kita masih belum lihat ada anti lifesteal ya dari Kings ya. Belum ada NOD, Dominance of Ice ataupun si Halberd yang dimana Ryukenzi tadi kita lihat sendiri ya. Dia udah ngamanin Bloodlust X dan juga emblemnya ini udah Festival of Blood. Ada lagi Simba gitu loh. Ini udah harus banget diamanin yang namanya NOD ataupun Dominance of Ice dari Kings biar supaya dari BTR sendiri nggak ada hilang terlalu banyak dari Rafaela ataupun pengembalian darah dari serangan dari Simba ataupun Ryukenzi. Karena ngelihat dari Kings awal ini benar-benar team fight mulu. Kalau misalkan mereka nggak ngamanin NOD, bakal the front line-nya nih bakalan terjadi seperti posisi kemarin di mana Elise maju sendirian. Dan apalagi sekarang udah ada lapu-lapu yang di mana mata Ninja Choji ngeliat ini kalau misalkan lapu-lapunya nggak ditahan nanti life steal ya, ini bakalan terus-terusan ngasih damage dengan durability yang sangat besar. Jadi Kings harus mulai bikin item di segi defensive side apalagi di anti life steal ya Pak Pulung. Yap, dari regen SP orang itu harus sudah dipotong ya. Ini tapi dari untuk Marshanya kayaknya bau-baunya udah ke sana nih. Bau-baunya mungkin udah ke arah NOD nih. Bagaimana tinggal yang lain aja. Apakah nantinya akan ada si Halberd mungkin ataupun Dominan Ice lagi mungkin. Ya kita lihat aja bagaimana nantinya untuk kali. Yes, dan ini dia sudah langsung rontok semua inner turret dari ketiga line yang dimiliki oleh Kings. Bahkan Kraid, kalau kita lihat sudah mendapatkan Necklace of Endurance, begitu pula dengan Bubu yang mendapatkan Dominance Ice. Akankah ini bagus untuk memotong regenerasi? Tapi ternyata dia terkena Holy Baptism dan kali ini Bubu langsung menjadi target utama dari Ryukenzi. 1 tumbang, masih mau lebih. Sudah ada Simba yang tadi hampir saja mempop up flowing bloodnya ke arah dalam turret, tapi nggak mau terlalu overcommit. Mereka sudah cukup puas dengan mendapatkannya 1 member dari King. Sebentar lagi juga kita akan melihat 100 detik kurang lebih 2 menit lagi di mana Lord yang kedua akan hadir. Lord yang udah enhance. Akankah ini langsung menjadi Lord yang bisa diamankan oleh Bigetron untuk nge-end base dari Kings atau justru dia bakal nge-buying time dari Kingsnya, Joji? Ya ngelihat dari Bigetron Beta sendiri sih sebenarnya mereka ada keuntungan ya, walaupun hero-hero mereka scalingnya di late game gak terlalu besar kayak Kings, tapi seenggaknya niat dan juga Kings lebih besar. Tapi silahkan Talia. Wah. Iya, sudah ada 1 orang yang terculik. Ryukenzi-nya terkena ejector dari Bubu. Mau gak mau mereka retreat. Sudah mendapatkan 1 buah inhibitor turret di area bawah. Bertukar nyawa dengan Ryukenzi. Akankah ini pertukaran yang worth it? Karena sebentar lagi kita tahu Lord akan segera hadir, Pak Pulung. Yap, itu dia Lord bentar lagi hadir, tapi masih ada waktu sekitar 1 menit. Sementara Ryukenzi juga masih punya waktu cukup banyak lah, 10 detik lagi dia juga akan nongol. Tapi dari 4 fight terakhir deh coba lihat. Itu Bigetron Beta semuanya udah menangin loh. Mereka udah menang damage ampun-ampunan. Untuk masuk ke area belakang, K-Dot pun gak punya kesempatan. Dia maju sedikit, damage-nya masuk ke arah tubuhnya. Ini kelar. Mau gak mau, ini pemain dari Kings entah nantinya melakukan flanking untuk bisa masuk lewat backline-nya dan mengambil entah itu Beatrix-nya ataupun ya hero-hero lainnya. Nah, kalau memang tidak ya mereka tabrak dari depan, tapi yang tebel-tebelnya ya duluan gitu loh. Duluan dan juga Parsianya harus on point. Kita lihat aja bagaimana nanti ya nih Talia. Yap, ini dia kali ini dari Ryukenzi-nya juga sudah respon kembali. Sementara itu Lord sudah langsung dipantengin aja dari Kings. Begitu pula dengan adanya Bigetron Beta yang menunggu di area bush. Mereka nampaknya dari kedua tim ini saling set up ya Choji. Yes, bener banget. Dan kalau misalkan tadi Pak Pulung bilang 4
tim fight sebelumnya begitu menang ya balik lagi. Karena Kings menurut Choji sendiri dari mata Ninja Choji, Kings agak terlalu over PD nih. Dari early-nya emang udah bagus banget, tapi dari situ keterusan mulu akhirnya mungkin ke bawah nafsu juga yang mikir kayak oke, mungkin kita masih bisa, dari mungkin kita pasti bisa, itu tiba-tiba jadi oke kayaknya udah kita nggak bisa, tapi coba dulu aja deh, dari coba dulu aja akhirnya dipaksain terus ya udah begitu jadinya. Lordnya pun Yes. berhasil diambil oleh pemain Bigatan Beta dan juga sekarang Elisnya pun harus meregang nyawa Nitalia. Agak sedikit sulit ini, mungkin mereka harus mundur, mereka harus bertahan terlebih dahulu. Ada poker trick yang salah arah juga tapi nggak apa-apa. Mereka masih bisa mempertahankan. Lordnya berhasil diambil oleh Bigatan Beta. Lordnya mulai berjalan di bawah walaupun mereka kehilangan satu player. Purple buff terlihat di depan mata tapi langsung dikepung oleh pemain dari King Esports. Siapa yang akan langsung dilempar kaki dengan ini? Tapi ternyata udah ada satu Feather Ice Strike yang mencoba untuk memberikan damage ke bagian depan Italia. Yap, memberikan damage ke bagian depan, begitu pula dengan dari Ryu Kenzil. Langsung membawa Brave Fighter-nya, bubunya langsung mencari samsak. Dia berusaha untuk nahan badan agar Keido dan juga Celo bisa pulang, tapi ternyata triple sweep mengarah ke arah seorang Max. Satu tumbang, junglernya hilang, tapi kali ini dari Keido masih bisa meloloskan diri dengan ada bantuan sedikit dari Federas. Seorang Krat ingin memukul mundur, tapi kali ini dari Bigatron Beta mereka langsung mengawal Lord yang sudah berada di area bawah. Sudah tidak ada inhibitor target lagi, ini Lord otomatis akan langsung menyerang ke area base-nya. Krat dan juga Keido bersama dengan adanya Newt, apakah mereka sanggup untuk mempertahankan high ground defense? Kalah kali ini dari Bigatron Beta mencoba untuk fokus ke area base. Lihat base Newt mencoba samsak di depan, tapi Simba kali ini sudah hadir dengan ada satu buah blood out-nya sustain banget. Mereka merontokkan sekaligus 3 lane. Inhibitor Kings sekarang sudah hilang semuanya dan bahkan gak mau mundur dari Bigatron Beta. Mereka masih mau lebih nge-pressure terus dan lihat base-nya dari Ryu Kenzi. Dia fokus banget ke area base dan 1 poin kemenangan berhasil dikantongi kali ini Pak Pulung. Wow, itulah yang kita sebutkan dari tadi di awal ya. Oke, pemain dari